Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia bersama saya Johan Bumoskoco. Mata kuliah ini diperuntukkan bagi mahasiswa di program studi Sarjana Terapan Manajemen dan Administrasi Logistik Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Hari ini kita belajar terkait dengan fungsi operasional di dalam manajemen sumber daya manusia. Nah, tidak semua ahli manajemen sepakat mengenai nama yang harus diberikan di dalam fungsi manajemen. Namun, ada kesepakatan bahwa perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan harus disebutkan dalam fungsi manajemen. Nah, hari ini kita terlebih dahulu berbicara terkait fungsi manajemen di dalam manajemen sumber daya manusia. Jadi ketidaksepakatan tersebut antara lain pada fungsi pemotivasian, kemudian sebagian menyebut motivating, directing, leading, influencing, atau actuating. Jadi para ahli menyebut berbeda-beda, namun sepakat tadi bahwa perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan harus disebutkan. Nah, ini adalah perbedaan pandangan dalam fungsi-fungsi manajemen sebelum kita masuk ke manajemen sumber daya manusia. Jadi kita perlu memahami apa itu fungsi-fungsi manajemen. Jadi misalnya di sini fungsi manajemen menurut Josh Terry dan Leslie Liu ada staffing, planning, organizing, motivating, controlling, dan lain sebagainya. Tentu akan berbeda dengan pendapat-pendapat ahli yang lain. Nah, kita berbicara masalah fungsi operasional di dalam manajemen sumber daya manusia. Pertama, fungsi pengadaan tenaga kerja. Yang kedua, ada fungsi pengadaan dan pengembangan. Yang ketiga, fungsi kompensasi. Dan keempat, fungsi integrasi. Dan yang terakhir, fungsi pemeliharaan. Nah, di sini kita berbicara pertama terkait fungsi pengadaan tenaga kerja. Adalah proses penarikan, seleksi, penempatan, orientasi, dan induksi untuk mendapatkan karyawan yang sesuai dengan yang dibutuhkan perusahaan. Misalnya di sini ada rekrutmen terkait warehouse operator, logistik administrative officer, warehouse supervisor, dan lain sebagainya. Misalnya dengan kompetensi tertentu, dengan kualifikasi tertentu, di mana diharapkan menghasilkan tenaga kerja yang terampil dan siap pakai di industrinya. Nah, di sini adalah contoh terkait lowongan pekerjaan terkait sistem rekrutmen yang dijalankan oleh sebuah perusahaan di sektor logistik. Nah, di sini ada dua perusahaan yang berbeda, ada Bulog dan perusahaan lainnya. Kemudian kita berbicara terkait fungsi pengadaan dan pengembangan. Ini merupakan proses peningkatan keterampilan teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan melalui pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan latihan yang diberikan harus sesuai dengan kebutuhan terhadap pekerjaan masa kini maupun masa yang akan datang. Nah, ini berbagai contoh terkait dengan berbagai training, diklat yang dapat meningkatkan kompetensi dari karyawan, utamanya di karyawan di sektor publik, karena kita berbicara sumber daya manusia di sektor publik. Misalnya diikutkan di dalam pelatihan supply chain management for maritime sector, atau diikutkan dalam training terkait warehouse management yang nantinya diikut sertakan di dalam sertifikasi kompetensi terkait warehouse supervisor, misalnya demikian. Nah, berikutnya kita berbicara terkait fungsi kompensasi. Fungsi ini memberikan balas jasa langsung dan tidak langsung berbentuk uang atau barang kepada karyawan sebagai imbal balik jasa atau output yang diberikan kepada perusahaan. Prinsip kompensasi ini adalah adil dan layak sesuai prestasi dan tanggung jawab karyawan tersebut. Ini merupakan salah satu contoh dari penerapan kompensasi dari jabatan admin warehouse dan admin finance di sebuah perusahaan, di mana di situ disertai dengan gaji yang akan diterima atau kompensasi yang akan diterima karyawan tersebut apabila diterima di perusahaan ini. Nah, kemudian kita berbicara terkait fungsi integrasi. Ini merupakan kegiatan untuk mempersatukan kepentingan perusahaan dan kebutuhan karyawan sehingga tercipta kerjasama yang serasi dan saling menguntungkan satu sama lain, di mana pengintegrasian adalah hal yang penting dan sulit dalam manajemen sumber daya manusia, dikarenakan mempersatukan dua aspirasi atau dua kepentingan yang berbeda satu sama lain tentu akan sulit bagi sebuah organisasi. Nah, berikutnya kita berbicara masalah fungsi pemeliharaan.
adalah kegiatan untuk memelihara atau meningkatkan kondisi fisik, mental, dan loyalitas karyawan agar tercipta hubungan jangka panjang. Pemeliharaan yang baik dilakukan dengan program K3, keselamatan dan kesehatan kerja. Atau dalam sektor logistik kita mengenal ada yang namanya K3 logistik. Jadi keselamatan dan kesehatan kerja di sektor logistik. Ini beberapa contoh, misalnya peraturan keselamatan menggunakan forklift ataupun etika pejalan kaki saat forklift itu beroperasi. Jadi ada etika-etikanya, ada peraturan-peraturannya yang menunjukkan ini adalah bagian dari K3 logistik. Oke, demikian yang dapat kita pelajari hari ini. Terakhir saya mengutip quote dari Pramudia Anantatur bahwa penderitaan datang dari manusia, dia bukan bencana alam, dia pun pasti bisa dilawan oleh manusia. Saya Johan Bima Sukoco, sampai jumpa di materi-materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.